Kita insya Allah akan membahas harta yang bagus untuk orang yang soleh. Kita menyadari bahwa setiap orang itu membutuhkan harta untuk mempertahankan hidupnya dan bahkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan Allah itu menciptakan alam untuk memproduksi berbagai bahan yang menjadi sumber harta untuk kita. Baik kebutuhan harta kita itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya. Semuanya itu sudah disediakan oleh Allah. Dan Allah menyediakan hanya untuk kita. Seperti firman Allah, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Allah mengelola untukmu semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semuanya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kasih sayang Allah, dan sebagainya bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi banyak di antara kita dikasih akal, tapi akalnya tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak bisa menangkap kasih sayang Allah yang sebesar itu tuh nggak bisa menangkap. Coba bahan makanan itu nggak ada yang bisa kita dapatkan tanpa diproses oleh Allah. Kita butuh makanan dan butuh tanaman, yang membuat tanaman itu tumbuh Allah. Yang membuat tanaman itu mengeluarkan buah juga Allah. Kita butuh makanan daging binatang. Yang membuat binatang itu tumbuh juga Allah. Yang membuat ayam bertelur juga Allah. Tapi seringkali orang tidak mau menggunakan pikirannya dengan baik sehingga tidak menangkap itu. Mereka akibatnya lalu makin banyak harta, makin sombong. Gitu. Nah, padahal Allah itu betapa hebatnya ya. Allah menciptakan kita dan kita itu membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian dan sebagainya. Terus Allah menyediakan bahannya, tapi bahan saja nggak cukup. Kalau toh ada bahan tetapi kita nggak punya selera, nggak punya keinginan untuk makan, ya kita nggak mau makan. Ada baju bagus, warnanya merah, terus enggak aku nggak suka warna merah, ya nggak jadi, nggak dipakai. Ya. Jadi di samping Allah menyediakan bahannya sebagai harta, Allah juga memberi kita dorongan, motif, ya, memberi motivasi di dalam diri kita supaya punya keinginan untuk memanfaatkan pemberian Allah tadi. Ya. Jadi setelah menyediakan macam-macam produk alam tersebut, Allah menanamkan dorongan di dalam jiwa kita agar kita mau menggunakannya, baik untuk makan atau untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Mohon maaf, bisa didengar saya? Ya. Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. Dihiaskan pada manusia, artinya ditanamkan oleh Allah di manusia, dan yang ditanamkan itu dirasa bagus. Apa itu? Rasa suka memenuhi keinginan, suka memenuhi keinginan terhadap apa? Keinginan terhadap wanita, keinginan terhadap anak, terhadap harta yang banyak, baik berupa emas atau perak, baik berupa itu kuda yang terlatih, yang berarti itu kendaraan yang bagus, juga keinginan kita terhadap binatang ternak dan kebun. Ya, kadang-kadang kita itu kebun itu hanya kepingin melihat aja. Ada juga yang kepingin punya kebun, ditanam kemudian dimakan, ada. Tapi ada yang hanya ingin melihat saja. Lalu
kebun itu, tanah itu ditanamin kembang-kembang, ditata yang bagus, hanya untuk dinikmati sebagai pandangan. Nah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu tuh bekal untuk hidup di dunia. Nah, ini mungkin terjemahannya itu yang seringkali kita dapatkan. Mata'ul hayatid dunya itu diterjemahkan sebagai kesenangan, seperti yang Bapak Ibu lihat di screen ya. Itu diterjemahkan kesenangan. Saya cenderung menerjemahkannya bekal. Kenapa bekal? Nah, salah satu cara menafsirkan kata dalam ayat Al-Quran itu dengan cara melihat kata yang sama digunakan membentuk kalimat, artinya apa. Kalau kita lihat di surat Yusuf, kata mata itu artinya bekal. Jadi kalau begitu, kalau kita merujuk ke satu ayat di surat Yusuf dan kita terapkan di sini, berarti dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah bekal hidup di dunia. Rasanya lebih pas ya. Kalau diartikan kesenangan, kesenangan itu kan imbas atau impact dari bekal. Kalau kita mempunyai bekal, kemudian misalnya kita sedang lapar, keluarin dong bekal kita. Begitu dikeluarin, kita makan, wah rasanya nikmat, enak. Misalnya lagi bekalnya berupa pakaian, kita pergi ke luar kota, ada kondangan, terus kita bawa baju yang kira-kira pas untuk acara itu, keluarin bekalnya, terus dipakai, wah kita senang memakainya. Jadi bekal itu ketika digunakan itu menghasilkan kesenangan. Lalu terus seringkali mata diartikan sebagai kesenangan. Nah, saya mengajak untuk ayat ini lebih pas itu diartikan ke aslinya. Itu dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah bekal untuk hidup di dunia. Saya menekankan di sini itu supaya kita tuh sadar bahwa harta itu alat atau sarana. Tapi seringkali orang keliru, harta dijadikan target atau dijadikan tujuan. Ya nggak pas, tidak pas. Harta itu bekal. Kalau kita menggunakan bekal, ya kita usahakan bekal kita cukup. Misalnya kita pergi ke luar kota, terus pergi ke mau tamasya di kebun-kebun, dan sekarang ini banyak ekowisata ya. Waktu terus kita bawa pisau, bawa gunting, bawa panci dan sebagainya. Kalau untuk bepergian begitu bawa panci cocok. Tapi coba mau pergi seminar di Bandung atau ke London untuk seminar, bawa panci, bawa pisau, nggak cocok. Jadi kita membawa bekal itu mesti yang cocok dengan kebutuhan kita itu apa. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan bekal-bekal itu tadi dengan baik, maka Allah akan memberi kita bukan hanya terpenuhinya kebutuhan kita di dunia, tapi di akhirat nanti dikasih pahala. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik. Nah, seringkali ditafsirkan tempat yang baik itu adalah surga. Nah, jadi ini kita tangkap bahwa harta memang diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk bekal. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ketika mencari harta, kita mesti menggunakan cara-cara yang direstui oleh Allah. Yang menyediakan harta kan Allah. Lalu Allah itu bermaksud harta itu apa, makanan atau pakaian dan sebagainya diberikan kepada kita, dibagi untuk seluruh manusia. Oleh karena itu Allah wanti-wanti, ini untuk kalian bersemua ya, jangan ada yang rakus. Nah, kalau ada yang rakus nanti ada yang menumpuk-numpuk, tapi ada yang nggak kebagian. Yang numpuk-numpuk
Ini saya seringkali mendengar itu, terutama ibu-ibu di lemarinya itu udah lemarinya itu kamarnya gede, lemarinya berderet, semuanya penuh pakaian. Bukan hanya itu, masih ada kain-kain yang dibeli belum dibuka. Wah itu Masya Allah, beli kain lagi, belum dijahitin. Ya. Kalau orang yang dunia banyak itu kan tidak suka beli jadi. Kalau beli jadi nanti ada kembarannya. Tapi kalau bikin sendiri, modelnya itu tailor made, itu bisa berbeda. Wah itu suka numpuk, begitu jalan-jalan ke mall, wah itu bagus, beli, terus ditaruh di lemari. Nggak tahu kapan makainya. Nah, jadi oleh karena itu Allah berpesan bahwa kita mesti waktu mau memanfaatkan pemberian Allah itu, kita pilih bahan-bahan yang diberikan oleh Allah itu yang mana yang kita ambil. Jangan asal ambil, jangan asal makan. Nah, kalau dilihat dari bahannya, jangan ambil daging babi kamu makan, jangan, tidak pada tempatnya. Nah itu jangan makan ular. Nah, itu apa namanya? Allah itu ngasih batasan-batasan. Terus di samping memilih bahan-bahan itu, memilihnya yang halal dan juga yang bagus. Halal saja nggak cukup, yang bagus juga. Kadang-kadang ya sekarang ini kesadaran kita makin baik. Kalau kita mau beli roti atau makanan di pasar atau di supermarket, kita cek kedaluarsanya kapan. Kita mau membeli dengan uang yang halal, terus bahannya halal, oke bagus. Tapi kalau kedaluarsa, ya menjadi tidak bagus. Tapi kadang-kadang kita membelinya masih bagus, tapi nggak dimakan-makan, akhirnya sampai kedaluarsa. Jadi kita mesti pilih-pilih bahannya itu yang halal dan yang bagus. Allah juga membuat ketentuan agar kita menerapkan cara-cara yang benar dan baik dalam memperolehnya. Yang baik dalam memperolehnya juga baik dalam menggunakannya. Jadi materinya, secara materi bahannya harus yang halal dan bagus. Terus kemudian cara memperolehnya itu juga harus dengan cara yang benar. Nanti setelah diperoleh, kita manfaatkan. Kita manfaatkan itu apakah kita makan atau kita pakai dan sebagainya, itu juga harus dengan cara yang bagus. Dan yang baik itu apa? Kalau cara memperolehnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. Jangan mengambil hak orang lain, misalnya. Ketika memanfaatkannya juga begitu. Kita memanfaatkannya jangan berlebihan. Makan sampai berlebihan. Berpakaian juga begitu. Jangan sampai berlebihan. Pakai gelang emas itu sederet begitu. Nah, itu tidak pada tempatnya, itu berlebihan. Jadi Allah memberikan batasan-batasan. Dan harta yang bagus itu bagus dan halal itu dianjurkan oleh Allah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia. Coba address-nya ini, alamatnya kepada manusia seluruhnya, baik orang yang beriman maupun orang kafir, semua kena kena address ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang ada dari bumi secara halal dan bagus. Wala tattabi'ul khutuwatis syaitan, dan kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan misalnya makanan atau minuman yang memabukkan, jangan. Kalau setan itu suka kalau ada orang mabuk. Kalau orang mabuk itu nanti lupa kepada Tuhan. Dan juga seringkali berantem di antara mereka, orang mudah marah. Innahu lakum aduwwum mubin, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Permusuhan setan kepada kita itu tidak lalu terus setan nonjok kita, enggak. Setan tidak bisa nonjok kita.
tapi memusuhinya dengan cara mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan Allah. Terus dengan pelanggaran itu lalu kita mohon maaf, dengan pelanggaran itu lalu orang yang kena tipu setan itu layak masuk neraka. Jadi memusuhinya itu secara tidak langsung. Nah, mohon maaf. Nah, untuk menjadi hamba Allah yang soleh, yang bersedia mencari dan menggunakan harta yang bagus, itu sangat penting. Karena Allah kelak di akhirat akan minta pertanggungjawaban kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan harta. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Besok di akhirat ketika kita dibangkitkan kembali, kita tidak akan bergeser dari padang mahsyar sebelum ditanya tentang umur. Kita diberi umur berapa lama, terus dihabiskan untuk apa. Kita diberi ilmu oleh Allah, terus diterapkan apa enggak. Ini penting juga. Banyak orang ngaji kesana kemari, nyetel video pengajian terus, tapi kok kelakuannya nggak berubah-ubah ya. Mestinya kan kalau tambah ilmu, kelakuannya mesti berubah. Nah itu Allah akan bertanyakan, kamu punya ilmu, kamu pakai nggak? Dan Allah juga akan bertanya tentang harta yang kita miliki. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana, bagaimana cara memperolehnya, dan disalurkan untuk apa? Di-spend, dibelanjakan untuk apa? Juga badannya, dikasih badan yang sehat, kasih badan yang kekar, yang kuat, kasih badan yang cakep, untuk apa? Kadang-kadang orang mentang-mentang badannya cakep, lalu terus kecakapannya itu dijual, ya. Karena badannya cakep, terus dijual. Nah itu kalau antara lain menjual itu kan bisa dengan cara memakai pakaian, memakai baju, terus berjalan dengan gagah, lalu kelihatan menarik pakaiannya itu. Nah, oke, bagus kalau pakaian itu menutup aurat, tapi seringkali pakaian yang dipamerkan itu tidak menutup aurat. Nah, lalu ketika berjalan di catwalk, berjalan di catwalk, dilihat auratnya kelihatan. Nah itu badannya itu digunakan untuk apa? Antara lain semacam itu. Itu oleh karena itu, harta yang diperoleh dengan cara-cara yang baik itu merupakan kenikmatan besar dari Allah yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, untuk mengatasi masalah, dan bahkan untuk menjaga dan meningkatkan harga diri. Ya, menjaga diri, misalnya pakaian itu kan kita pakai untuk fungsinya menjaga jangan sampai terlalu panas atau terlalu dingin, atau jangan kegores benda-benda yang tajam misalnya, dan juga untuk hiasan. Nah, itu fungsi-fungsi harta itu untuk antara lain menjaga diri dan bahkan untuk meningkatkan harga diri. Kita memilih pakaian yang membuat penampilan kita menjadi lebih bagus. Nah, sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara-cara yang buruk itu bisa menyengsarakan manusia dan bisa menghinakan martabatnya sendiri. Ya, terutama cara-cara yang buruk dalam memperolehnya. Cara yang buruk itu apa? Ya misalnya yang sekarang ini marak ini kan korupsi. Itu memperoleh dengan cara yang tidak baik. Itu bisa menghinakan. Kalau dia ketangkap masuk penjara, kan dia menjadi hina. Orang tak semuanya jadi tahu. Kalau toh tidak di penjara di dunia, besok di akhirat itu hukumannya lebih dahsyat ya. Maka betapa beruntung
orang yang bagus rezekinya, dan soleh perilakunya. Soleh perilaku ini ketika itu tadi memilih, memperolehnya, memanfaatkannya dan sebagainya, itu semuanya dengan cara yang bagus. Orang yang bisa menerapkan itu orangnya soleh. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Amr bin As suatu pesan yang mengandung pengertian bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang halal, yang diperoleh dengan cara yang baik bagi orang yang baik. Jadi bahannya halal, bahannya baik, orangnya baik. Nah, orang yang baik itu sering disebut orang yang soleh, ya, yang menggunakan kebaikan, menggunakan harta itu untuk kebaikan, baik kebaikan dirinya sendiri maupun kebaikan keluarganya maupun kebaikan masyarakat secara umum. Ini nasihatnya kepada Amr. Ya Amr, ni'mal malus salihu lil mar'is salih. Wahai Amr, betapa baik harta yang bagus bagi seorang yang soleh. Ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari, Hakim, dan Baihaqi. Dan ini yang tadi saya katakan menginspirasi judul tadi. Namun perlu kita sadari bahwa dewasa ini kita menghadapi tantangan yang berat jika kita ingin menjadi hamba yang soleh, yang hanya mau menerima harta yang halal saja dan menggunakan harta dengan cara yang baik saja. Ini tantangan yang berat, terutama pada saat ini. Bahkan Rasulullah itu sudah mempredik, ya, memperkirakan bahwa besok umat beliau itu godaan yang paling berat adalah godaan yang berkaitan dengan harta. Ya, sabda Nabi, inna likulli ummatin fitnah, bahwa setiap umat, setiap generasi masyarakat itu mereka mempunyai fitnah, mempunyai cobaan. Fitnah di sini bukan fitnah slandering, ya. Fitnah di sini artinya ujian. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah atau cobaan bagi umatku itu ada di harta. Ya, jadi kita seringkali mendengar harta, tahta, wanita dan sebagainya. Itu untuk umat Nabi Muhammad yang paling menonjol itu di harta. Kita sekarang lihat deh, kita lihat, kita tuh semua orientasinya harta. Mulai dari sekolah, kita memilih sekolah SMA atau SMK. Kalau kita kepengen cepat dapat duit, SMK saja, nanti habis SMK sudah bisa kerja. Atau aku maunya perguruan tinggi, sarjana. Kalau SMK nanti gajinya kecil. Terus SMA, lalu memilih jurusan. Ketika memilih jurusan juga begitu. Kenapa kamu memilih jurusan itu? Ya, jurusan ini lebih gampang dapat duit dan gajinya besar. Saya punya teman yang dia bilang, suamiku orang ekonomi, ya. Anakku semua sekolah ekonomi. Ada yang akuntan, ada yang manajemen, ada yang ekonomi makro, ekonomi pembangunan. Pokoknya semua sekolahnya ekonomi. Kenapa? Biar cepat dapat duit. Nah, ini berarti bahwa sebagian besar kita, atau bahkan jangan-jangan sudah pada umumnya, kita itu berorientasi harta itu mulai dari awal. Mulai dari kecil. Kenapa sih kamu sekolah yang di playgroup yang mahal begitu? Ya, kalau di situ kan pakai bahasa Inggris, biar nanti sudah terbiasa pakai bahasa Inggris, biar nanti bisa sekolah di luar negeri. Sekarang ini kan zaman globalisasi, ujung-ujungnya duit. Kalau masyarakat Indonesia umumnya orientasinya duit, maka kalau kita mempunyai pejabat yang orientasinya duit, ya pantas. Karena coba dicomot siapa saja deh bang, di antara kita, comot, nanti jadikan menteri, jadikan direktur, jadikan apa, nanti kan orientasinya duit.
Karena memang kita secara umum begitu. Cuma kadang-kadang karena nggak dapat kegiliran aja lalu terus wah orang itu koruptor. Begitu orang yang ngomong itu dikasih jabatan yang sama, ya dia lebih ganas lagi. Nah, jadi hati-hati. Harta itu cobaan dari Allah. Allah sendiri berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa hartamu dan anakmu itu ujian. Wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Karena itu ujian, kalau kamu berhasil lulus ujian itu, kamu mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau nggak lulus, sengsara. Dan ini Allah menyebutnya harta dan anak. Seringkali anak itu pun berkaitan dengan harta. Seringkali aku mau didik anakku biar nanti bisa bersaing di zamannya, biar bisa dapat duit. Lagi pikirannya itu. Terus orang tua kerja mati-matian untuk anaknya. Jadi seringkali harta dan anak itu memang berkaitan. Maka Allah menyebutnya ini dua sekaligus. Ya, oleh karena itu Allah wanti-wanti agar harta itu tidak membuat kita lupa kepada Allah, tidak membuat kita lalai dari melaksanakan tugas dari Allah. Allah juga memperingatkan bahwa betapa rugi orang yang gara-gara harta kemudian dia lupa kepada Allah dan atau lalai melaksanakan tugas dari Allah. Dan atau karena bisa salah satu, bisa dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu itu membuat kalian lalai lupa kepada Allah. An dzikrillah, tidak ingat kepada Allah. Lalai dari ingat kepada Allah berarti kan melupakan Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu atau yang mengalami demikian, sungguh mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, lebih rugi lagi bagi seorang yang tergiur dengan harta yang haram. Ya, ada orang yang aku kepengen duitnya banyak, tapi yang halal saja. Wah, itu masih lumayan. Ya. Dan itu tidak dilarang kalau tujuannya itu memang baik. Misalnya aku mau cari duit yang banyak supaya aku bisa nabung, bisa pergi haji. Haji harus butuh harta. Aku mau mau cari duit yang banyak. Aku kepengen membangun generasi yang akan datang. Caranya gimana? Aku membangun sekolahan yang berkualitas, yang keimanannya kuat, yang membangun keimanan yang kuat bagi para murid. Nah itu ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, malah bagus. Nah kalaupun seorang menggunakan harta haram itu, ini wanti-wanti ya, Allah wanti-wanti jangan sampai kita tergiur dengan harta yang haram. Karena harta yang haram itu kalau kita gunakan beribadah, ibadahnya tidak diterima. Ya, ibadahnya tidak diterima. Ini ada hadis yang agak panjang. Karena panjang maka terjemahnya saya pisah. Terserah Bapak Ibu mau lihat Arabnya atau terjemahannya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, bagus. Allah tidak menerima kecuali yang bagus. Nah, ini kalau mau terjemahannya di slide berikutnya. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bil mursalin. Dan Allah itu memberi perintah kepada orang yang beriman dengan perintah yang sama dengan perintahnya kepada para utusan. Perintahnya sama. Apa itu? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para utusan, makanlah yang baik-baik saja dan berperilakulah yang baik. Ini bima ta'maluna alim. Sungguh aku ini mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini bisa dibaca di surat Al-Mu'minun ayat 41. Itu tadi perintah kepada para utusan. Perintah kepada orang mukmin serupa, yaitu
Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami berikan kepada kalian. Jadi perintahnya sama. Nah, terus setelah Rasulullah mengumumkan itu, thumma dzakara rajula, Rasulullah bercerita ada seseorang yutilus safar. Dia suka bepergian, pergi ke sana, ke sana, ke sana. Dan dia itu kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situ dia sholat. Ini ada hadis yang versinya lebih panjang. Dia sholat di mana-mana seolah-olah tidak ada bumi yang kelewatan dari sholatnya dia. Dia sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Sampai karena suka bepergian, rambutnya itu banyak debu. Dia berdoa kepada Allah ke atas. Ilas sama itu artinya ke langit, itu ke atas. Ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhan, minta ini, minta itu. Tapi wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia itu makannya itu haram semuanya. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya dia bisa dikabulkan? Nah, jadi hati-hati bahwa makanan haram, pakaian haram itu bisa menyebabkan doa kita tidak terkabulkan. Dan kita kan seringkali misalnya ada teman minta, Pak doanya apa ya Pak, saya kalau mau begini, saya kepengen ini doanya apa ya Pak. Nah, doanya udah bagus, ini doa dari Allah, formulasinya dari Al-Quran, ini dari Nabi Muhammad. Tapi kalau dia konsumsinya yang haram-haram, ya nggak ada artinya. Ini saya jadi kasihan ya. Kasihan misalnya pada orang yang waktu mudanya bekerja di suatu lembaga, terus lembaga itu memberi kesempatan kepada banyak orang pegawainya itu untuk tak korupsi. Korupsi itu artinya mengambil jatah dari yang mestinya itu di anggaran dari negara untuk sesuatu, tapi diambil. Bisa juga memeras orang, pelayanan masyarakat, memberi izinnya tidak dikeluarkan kalau nggak ada duit sogokan misalnya, atau kendaraan mau lewat nggak boleh lewat kalau nggak bayar. Nah, itu memalak. Nah, orang yang masuk waktu mudanya seperti itu, kemudian dia itu memikirkan hari tua, beli rumah, beli gedung, terus wah sudah cukup nih, aku mau pensiun dini. Pensiun dini ini yang saya omong ini terjadi benar nih, aku kenal orangnya ya. Dia pensiun dini, terus dia tinggal di rumah, katanya hanya ibadah saja. Nah, karena dia tidak perlu bekerja, terus ibadah saja, ngaji saja, tapi dia stres, saking stresnya dia nggak bisa tidur. Kalau tidur harus pakai obat. Dia nggak bisa tidur karena jangan-jangan aku tidur ini nanti habis ini 14 mati. Aku belum diampuni dosaku. Aku mesti memperbanyak ibadahku. Dia memperbanyak ibadah, tapi rumah dia haram, pakaian dia haram. Setiap bulan dia mendapatkan bayaran sewa gedung dan sewa rumah untuk makan, minum dan sebagainya. Bagaimana bisa diterima? Jadi sayang. Makanya kita usahakan udah deh, berhenti aja. Yang sudah kelewat sudah. Kita berhenti dari yang haram-haram. Ya. Maka sangatlah penting bagi kita untuk membatasi diri dalam hal perolehan dan penggunaan harta yang halal. Pembatasan diri semacam ini dimulai dari sikap batin. Ya. Sikap batin dulu. Sikap batin itu misalnya dimulai dengan sikap menerima, content, ya. Content, sikap menerima, atau bahasa Arabnya qanaah. Qanaah itu menerima pembagian dari Allah. Dikasih banyak terima, dikasih sedikit dia terima,
tanpa keluh kesah. Rasulullah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh sangat beruntung seseorang yang berserah diri kepada Allah. Ini penting karena tanpa berserah diri sulit. Lalu dia memperoleh rezeki yang cukup. Cukup itu tidak harus banyak. Cukup itu tidak harus banyak. Butuh ini untuk biaya cukup. Mau beli bensin cukup. Untuk mau nyekolahkan anak cukup. Nggak usah banyak-banyak. Dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah. Nah ini penting. Ini yang poinnya itu sikap hati yang mau puas atau rela dan menganggap cukup apa yang diberikan oleh Allah yang halal saja. Allah membuat dia mempunyai rasa menerima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amr. Nah, jika kita memiliki sikap menerima atas pemberian Allah yang halal saja, tanpa keinginan untuk memperoleh tambahan yang haram, udah haram nggak usah meskipun tambahnya lebih banyak, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya hidup. Rasulullah menyampaikan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang di pagi hari merasa aman di tempat tinggalnya, nggak ada bahaya mengancam, tubuhnya sehat, dan ia memiliki makanan yang cukup untuk hari itu. Rasulullah menyebutnya cukup untuk hari itu. Maka seakan-akan dunia seluruhnya telah dihimpun untuknya. Ini banyak orang yang tidak bisa mempraktekkan ini. Ini kan cukup untuk hari itu. Nah, kita seringkali ingin punya cadangan untuk hari besok. Bukan hanya untuk hari ini saja, untuk besok. Nanti lama-lama cukup untuk minggu depan. Cukup untuk bulan depan. Lama-lama cukup untuk tahun depan. Untuk jangan-jangan sampai ke abad depan. Ya, kalau abad depan itu cukup untuk anak cucu. Nah, itu yang membuat orang tidak bisa memiliki rasa qanaah, rasa bisa menerima apa pembagian Allah. Nah, orang semacam itu kepengennya ngoyo dan yang haram-haram pun diambil. Kenapa penting kita membatasi hari ini? Ini untuk makan besok. Kamu memang yakin bahwa besok kamu masih hidup? Jadi kalau misalnya kita punya misalnya kita mengatakan ini untuk hari ini dan ini untuk besok, itu kan berarti ada keyakinan besok masih hidup. Nah, tentu kita tidak lalu pesimis gitu, terus mau mati. Cuma gini, belum tentu kok aku besok hidup. Kalau toh besok hidup, aku punya Allah yang Maha Pengasih. Nanti asal aku bekerja yang wajar, insya Allah rezeki akan datang. Gitu. Nah, sikap menerima atas pemberian Allah yang halal saja ini sangat penting. Tanpa sikap demikian, seseorang pasti cenderung menginginkan berlomba-lomba dalam banyak-banyakkan harta yang bisa membuat lalai pada tugas utama dalam hidup. Tugas utama dalam hidup itu apa? Berbakti kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah lebih merasa prihatin terhadap kekayaan sebagai bahan ujian. Jadi Rasulullah tidak khawatir nanti kalau umatku pada miskin gimana? Nah, nggak apa-apa. Miskin asal imannya tetap ada di dalam hati. Tapi seringkali orang justru kaya menjadi lupa kepada Allah. Ini saya mendapatkan tantangan, misalnya saya kan kepengen bikin pesantren di tempat orang kaya. Wah, di Rawamangun gitu. Terus kenapa? Ya karena orang-orang kaya itu biasanya sibuk sekali dengan urusan keduniaannya. Nah, supaya saya bisa mendekatkan masyarakat dengan Al-Quran. Nah, ini tantangannya karena orang-orang pada sibuk. Tapi kita coba aja supaya lebih dekat.
Umumnya kan pesantren yang di desa-desa, tempatnya pelosok-pelosok. Saya tengah kota, di lingkungan orang kaya, ya, di lingkungan orang kaya. Bapak-bapak, Ibu kalau yang belum pernah lihat, coba pesantren yang kita kembangkan di sini. Kan di perkampungan orang-orang kaya. Gitu. Ya, ini keprihatinan Rasulullah. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak khawatir kalian miskin. Walakinni akhsha alaikum antu bisatad dunya alaikum. Tapi saya khawatir kalau kalian itu dilapangkan rizkinya. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dilonggarkan rizki orang generasi-generasi sebelum kalian. Karena dilonggarkan rezekinya, fatanafasuha kama tanafasuha, kalian lalu menjadi berlomba-lomba, banyak-banyakan harta seperti generasi dulu. Nah, lihat, karena generasi dulu itu pada berlomba-lomba, banyak-banyakan harta, itu fatuhlikuhum kama ahlaktuhum kama ahlakathum. Nanti kalian memiliki nasib yang sama dengan mereka. Allah hancurkan mereka karena kesombongan itu. Jadi lebih riskan dalam hal keimanan kalau kita banyak harta. Oleh karena itu kita mesti latihan dulu qanaah. Kalau sudah dapat qanaah, kita dapat harta banyak, bagus. Ya. Jadi silahkan mau harta banyak, tapi di dalam hati bisa menerima yang halal-halal saja. Nanti yang penting adalah kaya bukan hartanya, bukan materinya, tapi di hati kita itu kaya. Ya, jadi kita perlu membangun rasa kaya di hati agar kita tidak mudah tergoda untuk mencari harta yang haram, dan kita bisa merasa puas dengan apa yang kita peroleh dengan cara-cara yang halal. Rasulullah SAW dikutip oleh Abu Hurairah, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukanlah dikarenakan banyaknya harta, tetapi kekayaan itu dikarenakan kayanya jiwa. Kalau kita kaya jiwa, insya Allah enak. Ada duit banyak, alhamdulillah. Ada duit sedikit, ya alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Karena apa? Nggak sampai habis kok. Ya sedikit, tapi kan nggak habis. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Ringkasannya adalah bahwa Allah menyediakan harta sambil menciptakan dorongan pada manusia untuk menggunakannya. Manusia diperintah menggunakan harta yang halal dan bagus saja, secara bertanggung jawab, karena kita nanti akan ditanya. Harta haram itu menghalangi amal baik untuk diterima. Sikap menerima dengan yang halal saja itu bisa memudahkan kita untuk menikmati hidup. Ya Allah, berilah kami sikap menerima atas pembagian harta darimu, agar kami mudah bersyukur kepadamu. Amin.